Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kita bisa sambung ke biografi beliau. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal tahun 911 Hijriah, dalam kitab terkenal beliau Tarikhul Khulafa, sejarah biografi para khulafa. Sayyidina Hasan ibn Ali, beliau ini punya kegemaran sangat dermawan. Beliau itu kalau ada fakir miskin dikasih makan. Bahkan kadang-kadang dalam kitab sejarah menyebutkan, bukan kadang-kadang, seringkali beliau kalau lewat di satu jalan, di situ ada fakir miskin, para pengemis lagi makan di emperan jalan, beliau tidak pakai sungkan dan malu, duduk bersama mereka, makan bersama. Selesai makan, beliau undang ke rumah. Ini Sayyidina Hasan. Makanya Imam Husain mengatakan dalam syair, man lahu akhun syakik, man lahu akhun syakik kal hasani tayyibil akhlaqi mabsutil yadain. Kata Sayyidina Husain, siapa di antara kalian yang memiliki saudara seperti saudaraku Sayyidina Hasan, seseorang yang terkenal memiliki akhlak yang sangat baik dan juga sangat dermawan, kata Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau sering dikirim setiap tahun oleh Muawiyah uang 100.000 dinar atau dirham. Setiap tahun dapat kiriman 100.000 di dinar atau dirham. Ini tidak tahu dia dinar apa dirham. Tapi uang yang didapat oleh Sayyidina Hasan, beliau tidak pernah menggunakan secara pribadi. Yang dapat kiriman dari pemerintah, dari Muawiyah, itu beliau habiskan untuk membagikan kepada fuqara wal masakin, orang fakir miskin. Jadi bukan buat pribadi. Pada satu waktu ini kiriman, biasanya jadwalnya setiap tahun itu ada kiriman, tapi pada satu hari tidak pernah muncul ini kiriman. Sayyidina Hasan sudah bingung, kasihan yang lain fakir miskin belum makan. Beliau bingung, kenapa, apa Muawiyah lupa? Akhirnya memerintahkan pelayannya mengambil kertas dengan tinta dengan maksud untuk menulis surat mengingatkan Muawiyah agar mengirim lagi seperti biasa, atau mungkin Muawiyah lupa. Maka Sayyidina Hasan mengambil itu kertas dengan tintanya, beliau niat mau menulis, tapi dalam hati ini bergejolak, masa saya minta-minta kepada makhluk. Akhirnya beliau batalkan permintaan tersebut, niat tersebut. Di saat beliau membatalkan niat tersebut, tertidur. Jika tertidur, beliau bermimpi berjumpa dengan kakek beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Hasan, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Dan beliau, kabar saya baik ya Rasulullah, tapi ini ada masalah. Masalah apa? Saya mau ingatkan, bukan minta, mengingatkan kepada Muawiyah agar dia kirim untuk uang. Biasanya setiap tahun dikirim, tapi tahun ini kok tidak ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau meminta kepada orang yang sama denganmu? Maksudnya makhluk dengan makhluk. Kenapa tidak minta kepada Khalik, Allah? Begini saja, saya ajarkan doa. Doa ini kau baca, dan kau tidak perlu meminta kepada Muawiyah. Maka Nabi ajarkan doa, Allahumma drif fi qalbi raja'ak waqta raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan gairak. Ya Allah, tancapkan ke dalam hatiku harapan hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Putuskan harapan kepada makhluk, kecuali harapan ini hanya kepadamu. Hatta la arjua ahadan gairak, sehingga aku tidak berharap kepada makhluk siapapun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwwati. Ya Allah, kekuatan saya sudah lemah untuk meminta-minta. Wa qasura anhu amali, amal saya sudah terbatas. Walam tantahi ilaihi rutbati walam tablughu mas'alati, dan keinginan saya belum sempat disampaikan kepadanya. Walam yadri ala lisani mimma ataita ahadan minal awwalin wal akhirin minal yakin, dan lidah ini belum mampu mengucapkan kalimat-kalimat keyakinan yang pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang terdahulu dan yang akan datang. Fahassuni bihi ya arhamar rahimin, maka istimewakan diriku dengan diberikan sifat yakin di dalam hatiku, wahai sang maha penyayang di antara yang penyayang.
Itu doa Nabi ajarkan langsung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Hasan terbangun dari tidurnya. Tadinya niat mau mencatat surat sebagai bentuk keluhan dan peringatan kepada Muawiyah agar teringat mengirimkan uang. Beliau menulis justru doa yang beliau dapat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau amalkan selama 1 minggu. Selama seminggu beliau baca doa tersebut. Tiba-tiba pintu rumah beliau diketok dari luar. Assalamualaikum. Dibuka oleh Sayyidina Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mereka mengatakan, kami diutus dari Damaskus. Ini ada kiriman dari Muawiyah. Dikasih kepada Sayyidina Hasan tanpa beliau meminta. Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan terima karena beliau bukan untuk pribadi, tapi beliau bagikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka itu peti, ternyata bonus. Biasanya 100.000 per tahun. Maka di saat beliau membaca doa tersebut dapat 500.000. 500.000 lipat ganda. Allah yang gerakkan hati, Allah yang gerakkan, Allah yang berikan, Allah yang hantarkan rezeki. Maka di malam hari Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau tidur. Di saat tidur bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bertanya, wahai anakku, wahai Hasan, bagaimana kabarmu? Ya, katakan, baik ya Rasulullah, alhamdulillah. Diceritakan, ya Rasulullah, ini saya dapat berkat doa yang kau ajarkan, dan hati saya bergantung kepada Allah, saya dapat lebih banyak. Biasanya 100.000, kali ini saya dapat 500.000. Kata Sayyidina Hasan dalam itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, ya hakadha man rajal khaliq wa lam yarjul makhluk. Wahai anakku, beginilah jika orang berharap kepada Khalik sang pencipta dan tidak berharap kepada makhluk, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ya keyakinan yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib diriwayatkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, lam yakun ahadan ashbaha bin Nabi min Hasan bin Ali. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi. Gak ada seorang pun yang paling mirip benar dengan Nabi SAW bin Hasan bin Ali, seperti Hasan bin Ali. Beliau Sayyidina Hasan wajahnya mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidah Fatimah Zahra ketika menggendong Sayyidina Hasan, beliau mengatakan dalam syairnya, inna bani syabihun bin Nabi wa laysa syabihan bi Ali. Sayyidah Fatimah mengatakan ketika melihat wajah Sayyidina Hasan, sesungguhnya putraku ini Sayyidina Hasan wajahnya mirip dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Tidak mirip dengan Sayyidina Ali, tidak mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW beliau yang memberikan gelar Sayyid. Sayyid, makanya para keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dipanggil dengan gelar. Kalau dari Hadramaut panggilnya Habib. Ini juga awal-awal, belum sejak lama. Di masa Al-Imamul Haddad baru dipanggil Habib, zamannya Habaib. Kalau di Mesir panggilnya Syarif atau Sayyid. Kalau di Afrika dipanggilnya Monye. Monye, bukan tambah teh ya. Monye, bukan tambah teh. Monye, orang Afrika, artinya tuan besar. Kemudian di awal-awal keislaman tuanku, seperti tuanku Imam Bonjol, itu bin Syihab. Dan gelar-gelar lainnya. Ini gelar yang ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika Sayyidina Hasan masih anak-anak, Nabi katakan hadza bani sayyid. Ini putraku sayyid. Nabi sebutkan sayyid, pemimpin. La'allallahu subhanahu wa ta'ala yusliha baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Nanti kata Nabi masa depan, nanti beliau ini akan mendamaikan
dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Hadza bani sayyid, ini putraku sayyid, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, inna sayyida syababi ahli jannah al-Hasan wal Husain. Kedua ini adalah sayyidah, kata Nabi Muhammad SAW, pemimpin pemuda ahli surga, al-Hasan wal Husain. Bahkan Nabi memberikan gelar kepada ibu mereka, yaitu dengan panggilan Fatimah, sayyidah, sayyidatun nisa'i ahli jannah. Fatimah, pemimpin wanita ahli surga. Kemudian Nabi memberikan gelar kepada ayah mereka berdua. Imam Hasan Husain punya ayah Imam Ali bin Abi Thalib, mengatakan, wahai Abbas, sampaikan kepada ayah mereka berdua, anta sayyid, anta sayyid. Nabi yang memberikan gelar anta sayyid di dunia wa fil akhirah, engkau pemimpin di dunia dan di akhirat. Jadi dari semuanya ulama terdahulu, dari sejak dulu, kalau ada anak cucunya yang punya nasab sampai kepada Al-Hasan wal Husain, siapapun dia, tidak harus dia orang berilmu, mereka akan memanggil dengan gelar, karena tarbiyah, pendidikan gelar ini dipanggil kepada anak keturunan Nabi dan Sayyidina Hasan dan Husain itu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau niatkan begitu dapat pahala. Kenapa? Oh, Nabi mau ikut, Nabi panggilnya Sayyid, Nabi yang panggil Sayyid. Yang anehnya, kalau Nabi dipanggil Sayyid, ada yang protes. Itu lebih aneh lagi. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain Nabi panggil Sayyid, Sayyidah Fatimah Nabi panggil Sayyidah, Sayyidina Ali Nabi panggil Sayyid, Nabi Yahya Allah sebutkan Sayyidah wa Hasura, maka Rasulullah lebih berhak memiliki gelar Sayyid, pemimpin. Dan itu Nabi nyatakan dalam hadis, ana sayyidu bani Adam, fi riwayat ana sayyidul alamin yaumal qiyamah wala fakhr. Saya sayyid, kata Rasulullah SAW, pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah wala fakhr, dan saya tidak bangga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam.